Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Nusufa Redita dan NPM 2321912007. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengelolaan pelajaran dengan dosen pengampu Pak Devri Mulyana MPD. Oke, di sini izin menjelaskan tentang pengertian pengelolaan dalam kelas. Pengelolaan pengertian dalam kelas yaitu secara bahasa, pengelolaan kelas terdiri dari dua kata yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan pinjaman dari kata manajemen, berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Namun kata manajemen sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan istilah pengelolaan. Dan Rushdie 2011 menjelaskan yang dimaksud dengan kelas adalah suatu kelompok manusia yang melakukan kegiatan belajar bersama dengan mendapat pengajaran dari seorang guru. Sedangkan Ari Kunto 1996 mengatakan bahwa kelas yaitu sekelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Pengelolaan kelas diperlukan karena dari hari ke hari dan bahkan dari waktu ke waktu tingkah laku dan perbuatan anak didik itu selalu berubah. Oleh karena itu, kelas selalu dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap, mental, dan emosional anak didik. Dan adapun fungsi pengelolaan kelas. Fungsi pengelolaan kelas harus disesuaikan dengan filosofi pendidikan, belajar, mengajar di dalam kelas. Fungsi dari manajemen kelas sendiri sebenarnya merupakan penerapan fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan belajar yang hendak dicapainya. Langkah-langkah pengelolaan kelas menurut Mudasir 2011 meliputi merencanakan. Esensi perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah pengembalian keputusan dengan memilah dan memilih alternatif kegiatan yang akan atau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan agar usaha mencapai tujuan organisasi berlangsung secara efektif dan efisien. Nawawi 2005. Dan demikian, merencanakan berarti guru menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, menentukan alat apa yang sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan, mengalokasikan waktu yang akan dipergunakan, serta memperkirakan dan mengantisipasi hal yang akan terjadi dalam kelas. Dan ada mengorganisasikan. Pengorganisasian adalah menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personal sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pengorganisasian dimaksudkan agar guru bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik serta mengkondisikan situasi kelas yang efektif bagi peserta didik di dalam kelas. Dan ada yang ketiga yaitu memimpin. Seorang pemimpin dalam melaksanakan amanatnya apabila ingin dipercaya dan diikuti harus memiliki sifat kepemimpinan yang senantiasa dapat menjadi pengarah yang didengar ide dan pemikirannya oleh para anggota organisasi. Hal ini tidak semata-mata mereka cerdas membuat keputusan, tetapi dibarengi dengan memiliki kepribadian yang dapat dijadikan suri tauladan. Keempat yaitu mengawasi. Pengawasan adalah fungsi administratif yang setiap administrator memastikan bahwa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Mengawasi, controlling adalah pekerjaan seorang guru untuk menentukan apa fungsi dalam mengorganisasikan dan memimpin di atas telah berhasil dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan belum dapat diwujudkan, maka guru harus menilai dan mengatur kembali situasi pembelajarannya, bukan mengubah tujuannya. Dan ada yang keempat yaitu masalah-masalah pengelolaan kelas.
Rahani 2012 mengatakan, masalah pengelolaan kelas dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu masalah yang ada dalam wewenang guru, masalah yang ada dalam wewenang sekolah. Masing-masing poin akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang ada dalam wewenang guru. Seseorang guru bidang yang sedang mengelola proses belajar mengajar dituntut untuk dapat menciptakan, memperhatikan, dan mengembalikan iklim belajar kepada kondisi belajar mengajar yang menguntungkan. Pengembalian iklim belajar dilakukan jika dalam proses pembelajaran terjadi masalah yang mengganggu proses pembelajaran yang berlangsung. Dengan upaya guru tersebut, maka anak didik berkesempatan untuk dapat mengambil manfaat yang optimal dari kegiatan yang dilakukannya. Tindakan atau kegiatan yang dilakukan guru tidak keluar dari batas perannya sebagai guru. Adapun kegiatan yang dilakukan guru meliputi cara mengatur tempat duduk anak didik, membina sikap yang baik dengan anak didik, memberi pujian, memberi hadiah sebagai barang hadiahnya kepada anak didik yang menyelesaikan tugas dengan benar sebelum waktunya, mengingatkan anak didik yang mengganggu teman di sebelahnya, mendamaikan anak didik yang bertengkar pada jam pelajaran, melaporkan pelanggaran tata tertib yang dilakukan anak didik kepada sekolah maupun orang tua peserta didik. Yang kedua adalah ada masalah yang ada dalam wewenang sekolah. Dalam menghadapi masalah sehari-hari di kelas, terkadang ditemukan masalah pengelolaan kelas yang lingkup wewenang. Untuk mengatasinya berada di luar jangkauan guru. Masalah harus diatasi oleh sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Masalah yang berada di bawah wewenang sekolah merupakan masalah yang membutuhkan penanganan bersama oleh pihak-pihak yang berada di sekolah. Adapun masalah yang ada di bawah wewenang sekolah antara lain yaitu pembagian ruangan, mengingatkan peserta didik yang tidak mau memakai seragam sekolah, membujuk anak didik yang malas ke sekolah. Sekian presentasi tentang pengelolaan dalam kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.